Shalom dan selamat siang bagi kita semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dalam mata kuliah Teknik dan Media Pengajaran yang telah diberikan oleh Ibu dosen kita, di mana tugasnya ialah bagaimana pengalaman berjemaat Anda selama Kolegium Pastoral kedua serta hal yang saya lakukan jika saya menjadi pendeta di jemaat tersebut. Jadi di sini pertama sekali saya akan menjelaskan bagaimana pengalaman saya selama berjemaat di gereja tersebut. Jadi saya ditempatkan di HKI, yaitu di HKI Resort Janji Matogu. Namun saya ditempatkan di pagarannya yang bernama HKI Marom dan HKI Sigao. Tapi fokus pelayanan saya adalah di HKI Marom. Dan selama saya berjemaat di sana, pengalaman yang saya dapat adalah yang pertama, saya diberikan kesempatan untuk berkhotbah. Jadi mentor saya memberikan saya kesempatan untuk berkhotbah setiap minggunya. Jadi saya kurang lebih berkhotbah sebanyak 8 kali, 8 minggu. Dan ini merupakan kesempatan yang besar bagi saya karena saya telah dipercayakan untuk berkhotbah, menyampaikan firman di depan banyak jemaat. Lalu yang kedua, pengalaman saya diberikan kepercayaan dalam memimpin ibadah pemuda ataupun PNB. Jadi di sini saya ditetapkan sebagai koordinator mereka. Saya memantau mereka, saya juga yang memberikan kepada mereka siraman rohani berupa firman Tuhan. Dan setelah ibadah kami melaksanakan latihan lagu pujian untuk besoknya yang akan dibawakan pada Minggu Umum. Lalu yang ketiga, pengalaman saya adalah saya melaksanakan Sabtu Ceria, dan ini yang menjadi sasaran saya selama Kolegium Pastoral yang kedua. Karena memang saya melihat di gereja itu belum ada sama sekali program Sabtu Ceria dan anak sekolah minggu kurang tersentuh di dalam gereja. Jadi saya berniat untuk membuat program Sabtu Ceria, dan kegiatan ini diadakan di gereja. Tentunya dilaksanakan ibadah, lalu setelah ibadah dilaksanakan ataupun saya melaksanakan aktivitas seperti main games, teka-teki dalam Alkitab, ataupun kuis, ataupun CCA dan pertanyaan-pertanyaan serta permainan lainnya. Ini merupakan pengalaman yang sangat mengesankan sebab karena memang belum pernah terjadi ataupun ada kegiatan seperti itu, jadi anak sekolah minggu sangat senang dan sangat menyambutnya. Lalu yang keempat, pengalaman saya melakukan perkunjungan rumah tangga ataupun PRT ke rumah-rumah jemaat. Ini merupakan pengalaman yang sangat besar bagi saya dan sangat bermanfaat sebab ketika saya melakukan perkunjungan, saya lebih tahu masalah mereka, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana pekerjaan mereka, bahkan mungkin adakah masalah mereka di dalam gereja atau seperti apa. Jadi ketika saya melakukan perkunjungan rumah tangga, melalui ini juga saya bisa memberikan mereka solusi yang bisa menjadi jalan keluar. Dan beberapa kali selama saya melakukan Kolegium Pastoral ini, saya juga membantu jemaat dalam membuat usahanya, yaitu menjual oleh-oleh Kaskorseya, yaitu makanan yang bernama tipa-tipa. Ini merupakan pengalaman yang sangat-sangat berharga bagi saya. Lalu di sini ada saya lampirkan beberapa foto selama saya melaksanakan Kolegium Pastoral yang kedua di HKI Marom. Dan yang selanjutnya itu tentunya selama saya melakukan Kolegium Pastoral di HKI Marom pasti ada kelebihan serta kekurangan yang tampak di dalam jemaat. Jadi yang menjadi kekurangan di dalam jemaat ataupun di dalam gereja, yang pertama adalah kehadiran jemaat yang sangat minim. Saya katakan seperti ini sebab dari waktu ke waktu saya melihat adanya penurunan jumlah kehadiran. Dan memang di bulan-bulan itu ataupun di masa-masa CP kemarin itu adalah bulan-bulan panen bagi jemaat. Jadi banyak jemaat yang lebih mementingkan urusan pribadinya ketimbang datang ke gereja. Dan di bulan-bulan kemarin memang banyak sekali acara-acara adat yang dilaksanakan di Marom, sehingga jemaat lebih memilih acara tersebut dan meninggalkan kegiatannya di gereja ataupun meninggalkan peribadahan. Lalu yang kedua, adanya konflik pribadi yang dibawa ke dalam gereja. Jadi karena ada jemaat yang bermasalah dengan antara satu dengan yang lain, mereka membawa konflik itu ke dalam gereja, sehingga mereka malas untuk datang ke gereja karena temannya yang berkonflik tadi sama-sama gereja di tempat yang sama, yaitu di HKI Marom. Jadi sebenarnya poin yang kedua ini sangat berhubungan dengan poin yang pertama. Jadi karena ada konflik sehingga dia tidak datang dan akhirnya menyebabkan kehadiran jemaat tadi menurun. Lalu yang selanjutnya tentunya ada kelebihan yang terdapat di dalam jemaat tersebut.
Tentunya ada kelebihan dalam jemaat yang timbul ataupun yang saya lihat selama 2 bulan yang pertama, jemaat sangat aktif memberi ke gereja. Jadi karena kemarin itu adalah musim panen, mereka tidak sungkan untuk memberikan hasil panen ke gereja, baik dalam berupa uang, bahkan pendeta pun mau diberikan hasil panen itu seperti padi, bahkan sayur-sayuran yang telah mereka panen. Lalu jemaat suka bergotong royong. Saya katakan seperti ini sebab dalam pembangunan WC di gereja, semua jemaat ikut berpartisipasi dalam membangun WC tersebut, baik dari kaum ibu, kaum bapak, pemuda, bahkan sekolah minggu semuanya hadir. Dan jika ada jemaat yang dalam keadaan susah, jemaat lain tidak sungkan-sungkan untuk memberikan bantuan. Lalu yang ketiga, jemaat di situ sangat-sangat ramah, mereka sangat-sangat terbuka terhadap orang baru, mereka tidak menutup pemikiran mereka dengan pemahaman-pemahaman yang baru, mereka sangat welcome. Jadi ini merupakan pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Dan jika ditanya, jika saya ditempatkan menjadi pendeta di sana, apa yang akan saya lakukan? Di sini saya akan melakukan 2 poin yang terkhususnya akan saya tekankan. Yang pertama, saya akan mengembangkan perhatian sosial ataupun mengembangkan kepedulian sosial. Saya beranggapan seperti ini karena jadi jika ada jemaat-jemaat yang mungkin dalam keadaan susah atau berkekurangan, lalu ada jemaat-jemaat yang sakit, baik itu sakit mental ataupun sedang dalam perawatan di rumah sakit ataupun ada di penjara, saya akan melakukan kunjungan untuk membantu mereka, baik dalam hal materi maupun dalam hal dukungan, motivasi seperti itu. Jadi mereka tidak akan merasa terpinggirkan, bahkan mereka merasa dipedulikan oleh gereja, bahkan dipedulikan oleh pendeta. Jadi saya sebagai seorang pendeta akan melakukan hal itu. Terlebih jika melihat konflik yang ada tadi ataupun kelemahan tadi, saya akan melakukan perkunjungan ke rumah tangga masing-masing. Jadi jika ada yang sulit ke gereja ataupun ada yang memiliki masalah dengan satu dengan yang lain, saya bisa memberikan solusi kepada mereka sehingga di hari-hari kedepannya mereka dapat datang karena masalahnya tadi sudah selesai. Lalu yang kedua yang akan saya tekankan adalah dalam hal penginjilan. Yang pertama dalam hal penginjilan rohani. Saya akan fokus kepada semua kategorial, bukan hanya fokus kepada khotbah mimbar, tapi saya akan juga lebih memperhatikan anak sekolah minggu, pemuda, karena zaman sekarang banyak sekali pendeta yang kurang memperhatikan kaum-kaum kategorial di gereja. Lalu saya juga akan menekankan hal penginjilan jasmani. Jadi jika ada jemaat yang membutuhkan bantuan dalam usahanya, saya akan memberikan bantuan baik berupa materi, saya juga akan membantu mendoakan usaha-usaha jemaat. Dan yang ingin saya tekankan, jika saya ditempatkan di sana, saya akan menerapkan prinsip saya mau memberi. Saya tidak sungkan-sungkan untuk memberi, baik kepada jemaat yang membutuhkan. Jadi jika saya sudah mau memberi, pasti jemaat pun bakal terikut karena pendetanya sudah dapat menjadi teladan. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.